Pas tempat duduk gue ngeliat ke layar itu iklan-iklan film biasalah gitu kan. Terus kok gue ngerasanya duduk, terus ini kok gue baru nyadar tuh pas udah agak lama, lah ini kok film-film zaman dulu ya gitu. Jaraknya paling dari gue turun, kan bioskop biasanya tribun layar terus kita keluar gitu kan. Nah gue lari ke arah yang ada tulisan exit, itu nggak nyampe-nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di perbincangan malam Kliwon. Itu dia. Yeay. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada, sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya. Ya. Pokoknya yang baik-baik semuanya ya. Amin. Oke. Nih teman Kliwon, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita malam hari ini, buat kalian yang pengen jadi narsum di PMK, silakan langsung kirim voice note ke email di bawah ini. Itu dia. Oke. Mantap. Oke, kita sudah kedatangan Mas Wahyu. Itu dia. Dengan nama panjang Gonna Be Sorut ya. Wahyu gonna be sorut. Biasa namanya Wahyu, panggilnya Wahui. Roberto, Bang. Roberto. Serius? Iya. Oh, lu emang orang ini Brazil. Pelatihnya Subatsa gue. Roberto Hunggu. Oh iya, Roberto Hunggu. Iya bener. Mas Wahyu nih adalah orang Cibitung ya. Iya betul. Ini untuk pertama kalinya gue ketemu orang Cibitung. Ya sama, saya juga baru pertama kali ketemu orang Kemang. Masih lucu. Diulang. Di recall masih lucu. Oke. Jadi Mas Wahyu ini adalah teman Kliwon ya. Iya betul. Dengerin Teman kita dari Kliwon. zaman pandemi. Betul, tapi saya follow akun Mas Danu sama Mas Bimo baru tadi pagi sih sebenarnya. PMK-nya udah lama di follow bang. Yalah bang. Gue cari Danu, D-nya dagelan yang muncul di following ya. Si PMK nih parah nih PMK itu. Teman PMK lu. Kan tinggal lihat bionya langsung kelihatan. Iya, Bionya bio Pauline lagi. Dijagain. Mau follow susah. Ya, jadi Mas Wahyu ini punya beberapa pengalaman yang nggak bisa dinalar. Betul. Dan tadi kita sempat ngobrol di luar. Salah satu pengalaman yang paling gue pun dengernya bingung, ketakutan juga, itu terjadi di masa pandemi juga ya Mas ya? Iya betul. Dan ada di sebuah mall, tepatnya bioskop. Ya. Yang waktu itu lagi dibuka belum full gitu ya, masih bertahap. Pasca PSBB yang ketat PSBB banget tuh. yang Nah ketat terus banget. dibuka gitu, dilonggarin si. Masih kudu scan kita bisa Ya, tuh. betul, Kok kita betul. bisa Bukan apa? kita bisa. Salah gue. MBCA. MBCA. Apa scan apa yang masuk mau? Chris. Aku laku. Udah dicabut izinnya. Satu sehat. Kalau sekarang satu sehat namanya. Oh, sekarang satu Dulu sehat. bukan satu sehat. Peduli lindungi. Peduli ya. Gitu dong, kontribusi obrolan dibelokin mulu orang. Iya. Peduli lindungi. Iya, Iya, oke, betul. di masa-masa itu ya. Oke, tapi pasti masih sepi tuh. Masa peralihan itu pun juga masih sepi. Entah mall, entah Sepi apapun, sih. public space gitu Sepi juga banget. masih sepi banget tuh. Ya kan? Oke, silakan Mas Silakan, Wahyu. Mas Wahyu. Oke. Ya assalamualaikum. Gue jadi inget gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Jadi ceritanya waktu itu pas pandemi baru mulai turun tuh angkanya bang. Jadi PSBB udah mulai agak dilonggarin karena banyak yang udah vaksin juga. Oh iya. Terus bioskop baru dibuka. Oke. Ya tapi belum full. Jadi nggak boleh full tuh bioskop yang Ya, lengkap-lengkap ya, tuh betul. duduknya tuh. Jadi satu silang gitu kan. Ya. Nah, gue iseng tuh karena udah kangen banget kan tuh mau nonton bioskop. Jadi waktu itu gue sempat scrolling di aplikasi gitu. Nah, Bioskop terus nih ya? Iya, aplikasi bioskop, mau beli tiket kan, mau lihat-lihat tuh si bioskop ini lagi ada film apa aja nih gitu kan. Terus pas lihat film Cina, Inggris gitu nggak gue beli tuh karena ribet kan, gue harus baca subtitle tuh, jadi nggak ngerti gue mau filmnya. Jadi gue pilih film Indonesia tuh. Oke. Ada film Indonesia tentang ya pokoknya drama gitu, drama keluarga gitu.
Terus gue pilih karena penasaran sama ceritanya juga. Iya. Karena berkaitan sama kecelakaan gitu-gitulah pokoknya. Terus gue pilih, terus gue lihat tuh di aplikasi. Jadi ada apa namanya? Denah tempat duduk. Kan biasanya kita suruh milih tuh. Iya. Ada yang di X gitu kan. Nah, berarti yang X tuh nggak bisa. Ya udah berarti gue pilih yang kosong dong. Nah, terus kosong X isi X isi lagi. Oke. Nah, jadi kan gue bilang ini nih karena Iya. lumayan nih bertiga biar nggak terlalu sepi banget gitu kan. Terus pas udah kayak gitu, gue siap-siap karena rumah deket sama bioskopnya kan. Masih sepi juga jalanan, jadi gue jalan siang-siang jam 2:30 lah ya, 2:30 gue sampai di dalam. Itu rolling doornya cuma setengah tuh dibukanya. Si bioskop Bioskopnya. ini. Ya, jadi tenan-tenan yang lain tuh belum pada buka. Kan masih nggak boleh tuh waktu itu buat buka full semua gitu. Jadi cuma beberapa aja kayak si pasar swalayan, terus ya kebutuhan pokok kayak makanan gitu tuh masih buka. Cuma kalau yang lain-lain nggak buka tuh karena masih sepi kan. Terus pas gua masuk didata sama petugasnya tuh, dia cuma sendirian tuh, gua masih inget tuh. Jadi dia pas gua mau masuk didata dulu sama dia, dicatat. Pas dicatat peduli lindungi di scan udah beres. Gue cetak tiketnya tuh di komputernya. Iya. Jadi nggak ke si mbak-mbak yang di depan gitu ya. Jadi gue cetak situ, gue turun. Pas turun duduk di kayak lorongnya gitu lah, lorong bioskop gitu kan. Iya. Di dekat toilet tuh karena emang gue gampang mules orangnya bang. Jadi kelihatan. Manusia gampang mules tuh. Iya, kelihatan. Ada mimik mukanya kelihatan. Betul. gue bawa sabun bang kalau kemana-mana. Jadi itu pas gue di situ gue duduk tuh, duduk kan, pasti bentar lagi gue mules nih, gue mikir gitu kan. Tapi si cleaning service nih udah mulai curiga nih sama lu. Iya. Cleaning service tuh curiga gitu. Terus dia kayak bolak-balik mulu gitu. Jadi dari arah toilet cewek kan, cewek nih cleaning service-nya. Terus dia bolak-balik depan gue, terus balik lagi ke dalam. Kan kita kan berasa ya kalau diawasin kan. Iya. Ah ini diawasin nih kayaknya nih gue nih, kenapa nih gitu kan. Ya gue akhirnya sakit perut, gue masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi tuh gue masih nontonin trailernya tuh film tuh, kayak seru banget nih kayaknya nih film gitu kan, dari trailernya di toilet gitu. Terus pas gue ngeliat, lah kok ini tentang kecelakaan tapi ada kayak cinta-cintaannya gitu nih, gitu nih kayaknya seru nih. Terus di depan toilet tuh kan kita kalau kayak gini kan kelihatan ya kayak ada orang. Iya. Masih diawasin gue tuh kayaknya. Loh, masuk ke toilet cowok. Iya. Cleaning service ya soalnya. Iya. Cuma ngapain kan dia masuk sampai ngapain sih ini orang ngikutin gua gitu, kayak diawasin di dalam. Terus udah beres, gua kelar, gua duduk di depan lagi tuh. Jadi posisinya tuh ini kan gua nih di sini, ini toilet. Terus ini tuh studionya masih belok sini lagi. Bang, pinjam tangan lo bang, sini bang. Nah sini nih. Jadi gua jalan, gini kan. Gua jalan, ya udahlah gua di segini gua kata gua kan diawasin, ya udah gua jalan nih. Terus pas jalan gue kesini nih, duduk di sini. Udah bang, biar gue aja bisa nih. Nah ini di sini, di sini dia bolak-balik juga, kegap sama gue tuh, karena kan gue mau ngetes nih kayaknya gue diikutin lagi nggak nih gitu kan. Terus pas gue duduk depan gue tuh studio 5/6, gue di 5/6, gue di studio 6 harusnya. Terus pas mbak-mbaknya belok itu kaget dia. Karena kan gue juga udah gue tungguin nih. Iya, udah dipanteng nih. Iya. Kaget loh gitu kan. Kaget dia kayak langsung gitu kan, ekspresinya itu. Terus tapi dia masih sok cool gitu. Jalan lagi dia belok ke sebelah sininya studio tuh. Nah di situ tuh berisik banget tuh. Nah gue baru inget nih sekarang nih. Jadi pas di situ tuh gue duduk nunggu film mulai, si mbak-mbaknya tuh yang tadi dari depan sini terus ke situ kan. Ketutupan kan sama tembok kan, terus dia berisik di situ tuh. Berisiknya tuh kayak orang lagi nyapu pakai sapu lidi. Nah kan nggak mungkin ya kalau di bioskop, masa lu serak gitu kan, berisik banget. Nah gue baru inget tuh dia nggak keluar lagi dari situ tuh sampai gue masuk ke studio, karena gue mikir kan lah udah jam 3 nih kok filmnya nggak mulai kata gue kan. Gue masuk, terus gue cek aplikasinya tuh ternyata
yang sebelah gua kosong. Oh. Jadi cuma gua doang sendiri. Anjir. Tapi di dalam studio itu banyak, ramai. Gak ada, kosong. Wah, lu satu studio lu sendiri? Iya sendiri. Terus gua mikirnya kan, wah asik nih gua bisa bikin Instastory lah gitu kan, kayak wah ini studio pribadi nih gitu kan, gue kayak cewek-cewek di Instagram suka kayak gitu kan kalau dapat kayak bioskop pribadi nih kosong gitu kan. Terus pas nyampe dalam gue ngecek, lah kok gue nggak ada perasaan kayak pengen ngeluarin handphone buat ngerekam. Nah gue duduk tuh di meja kan, di tempat duduk gue. Pas tempat duduk gue ngeliat ke layar itu iklan film biasalah gitu kan. Terus kok gue ngerasanya duduk, terus ini kok gue baru nyadar tuh pas udah agak lama, lah ini kok film-film zaman dulu ya gitu. Jadi yang diputerin itu iklan-iklan film-film kayak Dilan ya udah lewat lah gitu. Terus Milea, terus sampai ke filmnya si Irwansyah sama Aca tuh yang My Heart, ngapain kan gitu kan diputer kan. Terus gue pikir, lah kok ini wah nggak beres nih. Tapi kan gue nggak percaya tuh waktu itu sama yang kayak gitu kan. Kayak ya apaan sih, nggak mungkin lah ada yang kayak gitu kan, nggak mungkin kita bisa ngelihat apa yang nggak bisa yang seharusnya ya iyalah gitu kan, yang nggak padat nggak bakal bisa kita lihat gitu kan. Terus gue santai aja tuh ngeliatin gitu kan, wah lama banget nih film mulainya. Nah terus tiba-tiba lampunya mati, blep gitu. Tuh satu studio lampunya mati, gue langsung wah nggak beres nih gitu. Selayar-layarnya? Iya, mati semua, blep, gelap langsung. Wah, serem banget, takut. Anjir, iya kan gue langsung nggak percaya bang kalau sendirian bioskop segede gitu kan. Wah, degup juga gitu kan ya. Terus wah anjir nih. Nggak lama nyala tuh layarnya. Kalau kita lihat video tuh kan kalau di layer opacity merah gitu nggak? Jadi ada footage nih. Rel kereta. Terus dikasih layer warna merah. Tapi opacity-nya diturunin. Jadi kayak 50% kita masih bisa lihat, oh itu tuh objeknya rel kereta. Paham. Nah, terus rel kereta merah. Tapi bukan film Indonesia. Jadi gua cuma ngelihat subtitlenya itu dia ngomong pakai bahasa Inggris kalau nggak salah. Terus gua baca tuh, sudah banyak korban di tempat ini. Tulisannya gitu. Iya, dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tulisannya, subtitlenya. Terus dia ngomongnya pakai bahasa Inggris tapi tulisannya di layar tuh gue ngeliat sudah banyak korban di tempat ini. Wih, nggak beres nih gitu kan. Terus gue langsung mualnya tuh mual yang kayak bukan kayak kalau kita asam lambung tuh kan. Iya, ada berasanya gitu ya. Terus kayak sendawa gitu kan. Nah ini tuh enggak tuh gue, kenapa nih gitu gue. Langsung lari gue turun. Jaraknya paling dari gua turun, kan bioskop biasa tribun, layar, terus kita keluar gitu kan. Nah gua lari ke arah yang ada tulisan exit, itu nggak nyampe bang. Padahal deket banget. Ih anjir. Itu kaki gua ngelihat kaki gua lari, tapi kayak di treadmill. Jadi gua lari, lah kok gini ya kata gua gitu kan. Terus dari yang bikin gua percaya kalau itu tuh bisa ngegangguin tuh di situ. Jadi gue ngelihat ke arah tribun kosong tapi rasanya tuh kayak penuh. Satu studio. Terus gue dipanggil-panggil. Anjir, dari tribun. Gitu kan ya. Terus kayak woi gitu-gitu. Nah, terus gue lari aja kan. Aduh ini kok gak nyampe-nyampe. Gue ngelihat tulisan exit tapi gak nyampe-nyampe kaki gue. Ini kenapa nih kata gue gitu kan. Terus wah ini gue capek nih kan, karena sebelumnya kan gue pernah yang gue konsul ke psikiatri gitu kan. Jadi pernah ada kejadian gue sakit kepala nggak hilang-hilang. Terus gue konsul ke dokter saraf, udah dikasih obat, tetap masih sakit kepala gitu kan. Terus coba ke dokter internis katanya. Internis dicek nggak ada masalah juga gitu. Ini mah asam lambung biasa katanya gitu. Tapi kok ke kepala gitu kan. Akhirnya gue coba-coba tuh coba ke psikiatri gitu kan. Akhirnya ke psikiatri, gue ketemu sama psikiaternya tuh bilang, psikiaternya, kamu sering ngelihat kayak yang di ujung mata ada orang nggak gitu misalkan. Atau yang kalau lagi di ruang sendirian itu kayak ada orang di sekeliling kita gitu.
Nah terus psikiaternya tuh gue bilang kan, sering sih dok gitu ngerasa kayak gitu, cuma saya pikir saya tuh orang pilihan gitu, biar yang bisa ngelihat kayak gitu-gitu, ngerasain gitu. Yeah. Terus kata psikiatrinya, bukan, itu kamu berarti udah stresnya tuh udah tinggi katanya gitu. Itu harus istirahat kalau udah kayak gitu. Jadi kan gue kerjanya kan emang di depan laptop gitu kan, terus kayak mikirin ini nanti bikin kontennya besok apa di stok lagi tuh 1 bulan tuh ngapain aja gitu kan. Terus berarti itu kamu lagi stres tuh, udah mendingan kalau kayak gitu tidur, istirahat, nanti itu hilang. Terus ya udah, jadi kan gue setiap ada kejadian itu gue pasti ngebalikinnya ke situ kan, oh gue capek nih tidur. Gitu. Tiap ada yang kayak ngerasa kaki lagi duduk ditarik gitu, wah gue udah capek nih gitu kan, terus tidur. Gue harus istirahat. Jadi ya sembarangan lah jadinya, gara-gara gue dibilang kayak gitu kan, terus gue jadi sembarangan. Nah pas kejadian itu tuh gue mikir masih, oh ini gue capek nih gitu. Pas yang gue dipanggil dari atas tribun tuh, terus ngerasa penuh, wah gue capek nih. Gue takutnya kan karena lagi ngurusin COVID kerjaan juga kan, terus capek gitu kan, oh nih kayaknya capek gue. Tapi kok gue capek segini nyatanya, biasanya tuh nggak terlalu nyata gitu gangguan tuh. Terus gue inget, ini kenapa ya kata gue. Terus gue lari tuh, gue masih dalam keadaan lari tuh bang, tapi nggak nyampe. Gue baca akhirnya baca doa, gue iniin tuh, gue baca doa. Abis itu gue mau ngomong nih sama mbaknya nanti kalau gue udah berhasil keluar gitu kan. Gue lari, nggak tahu kenapa gue lepas tuh akhirnya. Lari lah gue keluar exit. Terus gue lari dari bawah, itu kan jadi posisinya tuh studionya di bawah. Kita keluar begitu kan, buat keluar tuh sampai ke si yang tiketing itu, ini lumayan jauh larinya. Gue lari, tadinya gue udah mau berhenti tuh, udah mau lapor, cuma gue pikir udah harus lari nih dari sini nih gitu kan. Lari, gue duduk di luar, terus gue lihat jam, ternyata cuma 15 menit gue di dalam. Tapi kok rasanya lama banget gitu, nggak keluar gue. Nah udah kayak gitu ya udah, pas habis kayak gitu gue bingung tuh, kenapa ya tadi apa ya, kayak kita tuh masih cernanya tuh kayak, kalau kata psikiater kan berarti gue udah capek nih gitu. Cuma gue lagi cuti waktu itu, udah capek ngapain gue ya. Terus udah gue mikir, ya udahlah gue balik akhirnya pulang. Nah gue pikir udah selesai di situ. Nah, taunya seminggu setelah kejadian itu, gue setiap tidur malam kan harus gelapnya tuh gelap total. Nggak bisa yang kayak misalkan ada cahaya sedikit tuh, gue nggak bisa tuh kayak AC nih, suka ada lampunya gitu kan ya. Yang di atas tuh kayak derajatnya tuh gue nggak enak banget gitu, terus gue matiin tuh. Dulu harus segelap itu gue tidur. Terus setiap tidur itu habis kejadian selalu rep-repan. Gue ngeliat kayak ada orang gede nginjek dada gue gitu kan, terus gue teriak gitu. Terus bapak gue kayak, loh kenapa nih anak tiap tidur malam kok tumben katanya gitu. Jadi dia tiba-tiba buka, ngapain lu gitu. Kenapa? Tidur lah nih, kebangun gitu kan. Rep-repan nih gitu kan, baru pertama kali. Terus udah 1 minggu, pas 1 minggunya tuh gue cerita akhirnya ke orang tua, ke bapak gue tuh. Terus bapak gue bilang, coba dipikir lagi gitu dia, kalau bioskop cuma 1 orang, emang dia bakalan muterin tuh film gitu kan. Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya duit lu malah dibalikin sama tuh bioskop daripada. Nah terus kan gue nanya tuh sama teman gue yang pernah kerja di bioskop, dia kasih tahu ya kalau cuma 1 dibalikin lah katanya gitu, duitnya dibalikin karena nggak nutup operasional si listriknya. Misalkan kayak nyalain layar tuh ya listriknya kalau dihitung nombok lah gitu. Jadi dibalikin biasanya orangnya komplain, cuma kita kasih tahu lah kalau itu. Nah kan berarti sama dong sama orang tua gue nih ngasih tahu. Terus kata dia gini, lu bawa pulang apaan dari sana gitu. Gue nginget kan, apaan ya, gue jajan enggak kan gitu ya. Terus tisu juga enggak juga gitu kan. Terus gue mikir, apa ya, ternyata di kantong celana gue tuh ada karcis bioskopnya. Terus digantung gitu kan celana gue kan. Terus ini kayaknya celana udah dari kemarin nih gak dicuci-cuci gitu kan. Terus gue periksa kantongnya, ada karcis bioskop. Kata bapak gue, ini nih yang bikin lu rep-repan. Iya rep-repan, dia ngikut nih katanya. Terus sempat ini nggak mual katanya. Mual sih, untung nggak muntah kata dia gitu. Kalau lu muntah
bisa nggak balik lu katanya gitu. Itu nggak tahu tuh lu dibawa kemana kata dia. Beneran lu di bioskop apa lu di mana sebenarnya katanya gitu. Untung lo nggak mentok, nih dibakar aja deh katanya. Ya udah dibakar. Nah udah habis itu udah hidup normal lagi. Cuma gue jadinya percaya kayak wah ini kok bener ya, ternyata ya ada yang kayak gini ya. Terus kayak ini tuh nggak bisa dijelasin ya, logikanya tuh gimana coba tuh gue dari kosong tiba-tiba ada isi, terus kosong lagi, terus ya kalau ngerunut dari perjalanan buat nonton bioskop film itu ya kan ya. pesannya online dulu gitu ya. Betul. Nah itu kenapa tuh gue bilang ini apa ya, nggak bisa jelasin tuh sampai sekarang. Gitu sih yang... Mas, aku mau nanya, berarti di dalam bioskop itu ketika Mas masuk, sebelum masuk ke studio gitu ya, pas masih di lounge-nya itu kondisi sepi banget berarti. Sepi banget, cuma ada gue sama si cleaning service yang ngawasin itu. Tapi nggak kejawab juga ya ini cleaning service ini, apakah ngasih sebuah peringatan kah? Atau gimana? Atau petunjuk atau apa gitu? Karena dia semacam mengawasi lu kan, kayak ada curiga gitu atau apa yang kita sendiri nggak ngerti ya. Bisa ya gimana Mas? Ya kalau di runut lagi ada tanda-tanda yang common nih gitu, kayak bunyi sapu lidi itu kan buat kalau di kepercayaan di beberapa momen gitu kan, itu kepercayaan untuk ngebuang ngusir ini kan, ngusir makhluk goib yang jahat gitu. Itu dengan sapu lidi tuh nyapu-nyapu. Tapi gue justru malah banyak pertanyaan ini. Itu buka beneran itu bioskop? Nah itu dia. Waktu pas gue datang sih dia cuma setengah tuh rolling door-nya. Nah gue masuk aja kan, terus ya udah diterima biasa. Emang nggak ada ngobrol sama orangnya tuh, cuma diisi Mas. Ya udah gue isi. Terus di meja itu pas gue ketakutan lari juga nggak ada orang. Iya, nggak ada orang, cuma di tempat tiket sama di tempat popcorn tuh ada. Oh, berarti buka. Ngeliatin lu tuh pas lu lari. Ngeliatin gue kayak gini, kayak dari ujung, kayak gitu. Jadi kayak dari mana nih orang kayak gitu? Melihat heran. Melihat heran, bukan melihat kosong gitu. Enggak, kayak dari mana nih orang gitu kan? Gue ngeliat gue sempat berhenti mau gue laporin kan, nih kenapa nih bioskopnya kok kayak gini gitu kan? Cuma tapi lu udah takut. Iya udah kabur sejauh-jauhnya deh gitu kan. Lari aja gue, terus udah pas itu ya emang bioskopnya tuh ada orangnya tetap, cuma guanya agak kok orangnya kayak aneh gitu. Tahu kan lu kayak, lah lu masuk dari mana kayak gitu. Bingung. Iya betul kayak gitu tuh. Nah ya itulah. Iya. Berarti lo bisa memastikan yang ngeliatin lo tuh beneran orang gitu ya? Iya betul, cuma gue nggak tahu kalau yang si cleaning service tuh. Benar. Nah cleaning service tuh karena gue cuma ngelihat dia, gue nggak ngelihat utuh sampai bawah. Kan katanya kan, gue baru ingat tuh. Jadi gue nggak ngelihat dia napak apa enggak kayak gitu-gitu. Cuma gue ngelihat dia bolak-balik kayak cahaya-cahayanya di kloset tuh kayak, bolak-balik nih kayak bayangan orang apa bukan. Cuma gue nggak tahu dah. Cuma nggak baru gitu gue. Jadi gue nggak ngelihat sampai full ke bawah. Terus dia ngawasin bolak-balik gitu kan. Mungkin ada yang bilang katanya, ya bisa jadi itu orang juga bingung kenapa lu masuk ke sini gitu. Bisa. Orang lagi nggak ada jadwal film mungkin. Iya, bisa juga kayak gitu kan. Terus ya udah. Cuman SOP-nya nggak tahu nih ya. Buat teman-teman cleaning service harusnya sih boleh ya menanyakan ya. Mas, izin gitu. Ini bioskop kosong loh gitu. Mas siapa atau mau ngapain gitu. Iya, betul. Ini nggak ada jadwal pemutaran film nih gitu misalnya. Tapi pertanyaan gue berikutnya, studio yang buka tuh semua berarti atau gimana waktu itu? Kalau yang saya ingat gue sih dia ketutup semua pintunya. Jadi itu pun yang studio 6 itu gue yang buka. Dah? Iya, gue yang buka. Jadi dia ketutup. Mungkin gue mikir gini, oh karena pandemi kali ya, jadi nggak ada yang jagain di situ, gitu kan. Terus ya udahlah gue masuk aja. Pas gue masuk ya, nggak tahu udah kemana tuh. Dari situ, ya bokap gue sih bilang, ya lu dibawa kemana tuh nggak tahu. Iya. Gitu. Sepersekian momen itu ya dibawa kemana ya? Logika gue mungkin nggak tahu ya, mungkin si bioskop ini karena ngelihat cuma satu orang yang nonton, filmnya sebenarnya nggak jadi diputer gitu. Bisa cuma juga. Kan harusnya ada notifikasi ya. Apapun itu ada pemberitahuan. Iya. Gitu. Dibuka terang kan? Terang. Enggak. Jadi remangnya bioskop. Udah remang baru mulai itu. Betul. Langsung kayak iklan-iklan film gitu. Tapi film-film lama sih. Wah itu chaos. Gue sih nggak bisa gitu. Pas gue tahu gue sendiri juga. Nggak jadi dah. Nggak jadi gitu. Nah, cuma gue karena pas. Bener. Lu waktu itu tuh lagi galau ya. Iya.
Iya gitu. Iya, waktu itu dia lagi apa sih? Mikirin COVID gue tuh tinggi terus gitu. Aduh gimana nih kan. Gue vaksin belum ketemu. Menkes lu. Bisaan atau kecurigaan gue sebenarnya memang ada keputar itu jadwal. Cuman si cleaning service itu yang disuruh mengemban tugas muter filmnya. Salah puter. Kelegepan dia di atas. Salah mencet, jepret malahan. Ya kan? Rusak tuh lagi nyari kasetnya tuh yang mana? Bukan sapu lidi ya? Bukan. Anjing, emang tahun kapan ya? Diputer Masih begitu. Ah ini kali ya filmnya ya. Lah kereta api yang keluar. Bukan yang ini. Aduh. Itu Iya, aneh banget ya. Itu sampai sekarang tuh gue nggak tahu tuh. Lu gak ngerti. Iya. Ini penjelasan logisnya gimana ya? Iya tuh bingung tuh gue sampai sekarang tuh kayak ya udah berarti gue langsung semenjak saat itu gue langsung percaya bahwa mereka emang bisa ngisengin gitu kan. Sebelumnya lu tuh menganggap kalau dunia gaib tuh Kecapean nggak aja. ada lah karena Iya. lu cuman capek nih Iya, setelah betul. hasil konsul sama psikiater gitu kan. Iya, karena dibalikin lagi ke logis gitu kan. Nah, cuma gue nggak cerita lagi tuh ke psikiaternya pas gue disengin itu. Jadi nggak seru kan kalau kita jadi tahu gitu. Oh ini sebenarnya ada penjelasan Ya. ilmiah. Males udah biarin aja gue udah biar itu jadi misteri aja. Ya betul. Biasanya akan bukan dipatahkan ya tapi Ya, dikasih. dengan wise pasti akan penjelasan klinis lah. Iya pasti. betul. Oke. Itu tadi lu cerita sempat ketemu sama psikiater yang pendekatannya tuh medis. Iya betul. Tapi lu juga pernah ketemu sama orang yang punya kemampuan spiritual. Ya Nah. betul. Nah, Nah itu gimana tuh? ini gue nyelamatin karir dukun jadi. Ada orang nyelamatin Gua karir nyelamatin dukun karir tuh gimana? Bisa. Jadi waktu itu tuh kejadiannya pas zaman sekolah. Zaman sekolah tuh bokap gue kan sering sakit perut ya. Kalau sekarang kan kita mikirnya, oh ini mah kalau nggak GERD ya berarti asam lambung biasa ini gitu kan. Dia karena setiap dia mau berangkat kerja tuh dia sakit perut gitu. Gue juga bingung, kenapa nih bapak gue gitu kan. Terus tiba-tiba abang gue ngide bawa orang nih. Nah ini baru gue ceritain juga nih ke abang gue kalau gue waktu itu nyelamatin karirnya si dukun ini. Oke. Kemarin tuh terus jadi dia bawa orang, bawa temen. Ini ya bisa apa namanya Nyembuhin. bisa coba alternatif katanya gitu. Biasa pakaiannya pakai celana jeans biasa gitu. Datang ke rumah, dia minta telur ayam kampung tuh. Oke. Nah terus ini nanti media buat ngobatinnya katanya gitu. Ditusuk-tusuk tuh telapak kaki. Kayak akupuntur gitu. Iya kan sakit banget tuh ya. Heeh. Kata gua, wah anjir bener nih orang sakti nih gitu kan. Terus gue kan emang dari zaman sekolah tuh nggak pernah percaya karena gue pernah nemuin dompet di gor sekolahan gue tuh nemuin dompet dia ada isinya bukan di gor sekolahan sih di gor deket sekolahan gue tuh tempat olahraga gitu di toiletnya ada dompet isinya itu tulisan Arab Raja gitu ya. ya terus sama duit 67.000 sama satu lagi tuh foto cewek. Nah terus gue ambil kan. Tadinya mau gue balikin nih, gue berdua sama teman gue tuh. Balikin aja kali ya, ini kayaknya orang sini nih gitu. Cuma pas gue lihat, ya ada jimatnya gitu kan. Gak usah dibalikin, bagi dua aja duitnya gue gituin kan. Lu percaya mungkin kan? Kita buktiin aja nih nggak bakal ada apa-apa gue gituin kan. Bagi dua, udah bagi dua terus gue bawa ke bapak gue lagi tuh. Bapak gue bilang, oh ini tuh pelet. Katanya gitu. Ini pelet nih, bakar aja ya. Sama yang satu lagi ada 3 bungkusan. Yang satu lagi tuh tolak bala, pelet, sama satu lagi gue nggak tahu tuh apa pengasihan apa gitu. Dibakar aja, bakar aja ya. Tapi nanti lu balikin dompetnya. Kagak usah, biar kita buktiin nih kalau dukunnya nggak berapa. Iya, lu ambil duitnya soalnya duitnya udah lu ambil. Ya tolak balanya di mana lu, orang duit lu hilang juga gitu kan ya gue. Terus udah nggak percaya lah gue sama gitu. Terus abis itu ya pas wah anjir nih sakti nih orang bisa nusuk pakai telur kok sakit banget kaki gua gitu kan. Terus bapak gua juga gitu. Terus sambil nusuk sambil ngomong, "Ya nanti bisa ini nih kalau misalkan emang gaib, dia kalau dibuka ada isinya katanya gitu telurnya. Paku, rambut atau apa gitu atau dia telurnya sampai bisa mateng katanya." Wah, Kata dia gitu. Wah anjir. Oke seru nih. Iya, terus pas tusuk buka kan, ceplek. Ya, enggak ada apa-apa, Bang. Udah gagal tuh dia di situ kan ya.
udah ditontonin sama orang-orang gitu kan, terus gagal tuh. Terus dia ngomong gini, oh ini bukan santet, terlalu kuat gitu. oh Jadi nggak kesedot di telurnya gitu. Terus udah kita di depan di teras tuh sambil ngopi-ngopi ngobrol, terus dia ngomong gini, ini kayaknya adiknya punya bakat nih gitu. Ngomong ke lu? Iya, enggak, Oh. ngomong ke bapak gue, ini kayak adiknya punya bakat nih pak gitu. Punya, dia bakatnya futsal. Wah, enggak. nyopet bakat. Bakat apaan gue gitu. Bakat apaan gue gitu. Terus iya nih mau coba nggak dibukain mata batinnya katanya. Bukain, terus dia baca-baca gitu kan, terus mata gue digini-giniin, dilus-lus gitu kan. Tidur. Wah, enggak lah. Terus pas dilus-lus, tapi pas melek jangan kaget kata dia. Oh. Nanti lu ngelihat ini dibacain, nanti disebut aja, nggak usah kaget, santai gitu. Pas dibukain, nih banyak orang nih, ada tetangga gue ada 2 atau 3 orang gitu ngeliatin. Terus dibukain, pas gue dibukain tuh gue ngeliat, anjir nggak ada apa-apa lagi gitu. Gagal lagi dong dia kan. Yang pertama kan telur udah gagal nih. Cuma kan gue kasihan ya sama dia. Aduh kasihan nih kata gue. Kasihan nih anjir nih orang nih kata gue, bikin kerjaan gue anjir. Gue mana jauh rumahnya kan. Terus ya udahlah, gue ngeliat, ih ada nggak ada apa-apa gue gitu kan. Terus kata si orangnya gitu gini, coba ditunjuk, kalau nggak ngeliat apa-apa coba lo tunjuk. Gue tunjuk tuh gitu kan ya, gue tunjuk ke atas atap tuh. Nah ada kan, ada pak. Gue Nggak ada. gue ngeliat apa, antena PF goceng gitu ya. Ya anjir apa ini, kata gue kagak ada. Terus gue, tapi gue aduh kasihan nih kalau gue bilang nggak ada nih gitu kan ya. Ada pak, ada cewek. Waduh serem banget ini pak, itu apaan ya, cewek apa cowok? Coba lo perhatiin baik-baik, anjir dibalikin ke gua gitu kan. Kan lu juga bisa lihat, kenapa gak lu deskripsiin aja. Terus pas udah begitu, wah ya udah, gua bilang wah ada tuh pak, serem banget pak gitu kan ya. Terus gua bilang aduh udahlah nggak mau, coba lihat lagi tuh di situ tuh di pohon gitu kan ya. Wih ada lagi, gue bilang gitu kan. Padahal gak ada itu bang, bener-bener gue ngeliat ya pohon doang gitu, nih apa sih gitu kan. Nyelamatin karir. Terus gue pas udah begitu, terus gue liat nggak ada lagi gitu kan, nggak ada apa-apa. Terus pas dia ada motor lewat nih kan, gue belum disuruh udah gue bilang aja, iya ada kuntilanak tuh di belakang itu, dibonceng gitu kan, serem banget tuh gitu. Nah itu bener kan kata dia. Terus pas bener kan apa orang gue ngeliat apa gue bilang gitu kan. Terus gue masih ngarang lagi kan, udah pak dalam hati gue, udah pak, ditunjuk lagi sama dia, belakang mobil tuh ada tuh. Oh iya anak kecil, anjir apalagi nih, semua setan udah gue sebutin. Cewek di atas atap, kuntilanak naik motor udah, terus nenek-nenek udah, apalagi nih anak kecil udah gitu kan. Terus dia bilang, saya udah pak, saya nggak kuat ini gitu kan ya kan, buat nutupnya gimana, gue bilang aja saya nggak kuat pak, aduh serem banget ini, nggak kuat gitu kan ya. Ya udah saya tutup setengah kata dia gitu. Ya elah, Gayanya setengah. Gimana ya? Zaman Covid lo tutup setengah. Saya tutup setengah dah. Ya full aja pak kan. Gue sambil ngomong gitu sambil mikir, kalau lu ngomong tutup setengah, nanti tetangga gue minta diliatin rumahnya ada yang aneh-aneh. Bener. Ya kan gitu kan ya. Tutup full aja pak, full. Enggak nanti ini berguna buat kamu. Enggak pak, ini saya full aja tutup gitu. Setengah aja lah ya. Ya udahlah gue. Sudah ditutup ceritanya, di ritualin gitu kan. Set. Nah ada setengah nih, jadi kamu nanti juga perlahan kamu nggak bisa lihat gitu, tapi ini setengah dulu ditutupnya. Terus anjir gitu kan, yang gue takutin kejadian besoknya. Tetangga gue ada, gue lupa tuh siapa namanya, cuma gue tahu tuh, ingat kejadiannya di rumahnya tuh ditimpuk bungkusan sama orang maghrib timpuk bungkusan, tahu dong nyarinya ke rumah siapa ya. Si ditutup setengah lah yang disamperin kan. Setengah kayak portal jam 11 lu. Ditutup setengah. Terus ya kan, tahu dong yang cari siapa nih, gua nih pasti dicari nih kata gua kan. Terus dia datang ke rumah bawa si orangnya. Kemarin katanya si Wahyu dibukain mata batin katanya gitu kan. Iya, ya gila kejadian gua. Terus gua anjir nih orang nih kata gue, dia udah di mana tahu gue yang jadi dapat PR kan. Terus pas udah begitu, aduh saya nggak bisa pak, bisa orang kamu kemarin ngeliat ini ngeliat itu gitu kan ya, kata si bapak.
Gak apa-apa, udah cepetan cobain, kan punya bakat. Punya bakat lagi kata gue. Udah gue samperin tuh. Pas gue samperin ke rumahnya, bener bungkusan. Oke. Bungkusan kayak pocongan gitu, dalamnya tuh paku gitu-gitu. Ini dari siapa nih? Yuk mati lu gitu. Hai. Dari siapa ya? Waduh. Orang deket pak. Jawaban template. Kalau gak orang dekat, orang jauh. Udah, apalagi. Gue bilang orang dekat pak, ini pak. Terus ini gimana? Buang lah anjir. Dalam hati gue gitu gak ada pakai nanya nih gimana ya. Bakar aja. Bakar ini bahaya nih kalau gini-gini gitu kan. Bakar aja pak, bakar. Bener nih bakar. Iya bakar. Nah terus gue suka sakit-sakit sini. Mati lu gitu kan. Ada lagi tetangga gue sakit. Pantesan saya sering sakit sini. Waduh, gimana ya gue bilang itu. Saya udah ditutup setengah. Yang dukun bohongan lu jadinya. Dukun palsu. Terus gue bilang, wah saya udah ditutup setengah pak. Gue udah nyerah tuh, udah mau ngarang apa lagi gue gitu kan. Nah sampai sekarang tuh abang gue nggak tahu kalau gue nyelamatin karir si Dukun itu. orang itu gitu. Terus akhirnya gue bilang lah ke abang gue baru-baru ini, lu tau nggak yang temen lu si ini waktu itu dibawa? Iya, lu kan jadi bisa ngeliat gini-gini. Kagak itu waktu itu. Abang gue, lu gimana katanya gitu. Gimana lu? Kata dia gitu kan. Ya gue nyelamatin dia aja, soalnya dia udah 2 kali. Masa 2 kali gagal di depan orang-orang kan gitu ya. Malu. Iya malu gitu kan. Terus gue bilang, bahaya kata dia gitu. Harusnya lo ngomong aja kalau misalkan emang gak bisa lihat nanti. Terus gue bilang, ya bahaya ya. Takutnya dia kemana-mana ngerasa sakti gue gitu. Betul juga ya. Jadi bahaya itu. Nanti kalau misalkan lo dibilang tes kebal, dia beneran ngerasa bisa iniin orang kebal gitu kan ya. Dibaca-bacain, dibacok mempan kan. Mampus gitu. Bias lah kok mempan gitu kan. Kemarin juga mempan gitu. Gak yakin nih, gak yakin. Tapi tangan udah mau putus. Aduh, itu sih gue kejadian yang ya itu dari situ tuh yang bikin gue nggak percaya akhirnya. Tapi jadi percaya lagi karena bioskop tadi. Kejadian bioskop tuh yang kejadian. Nah itu terus sampai sekarang jadinya percaya lagi. Percaya sih, tapi jadi kayak 50-50 lagi. Jadi karena gue mikirnya emang bisa ya kayak gitu ya gitu. Ya. Kalau dibilang emang bisa sebenarnya bisa cerita-cerita lu yang kejadian lu di bioskop itu yang sebenarnya bikin kita juga sampai mikir anjing jahilnya bisa sampai kayak gini gitu. Banyak banget kejadian nggak usah bioskop deh, kereta gitu. Iya, betul. Taunya kereta ujung-ujungnya dia sendiri. Lah ini saya mesen ready loh gitu. Atau misalnya angkot, apapun itu. Pokoknya yang sampai lo dikerjainnya pas pemesanan gitu. Padahal aslinya mah kagak, entah nggak tahu tuh. Itu kan sampai ke situ-situ berarti. Iya, benar-benar. Orang sampai gua real banget ngeliat ini bioskop ada layarnya gitu kan. Nah, iya makanya. Itu yang tuh apa ya gua bilang. Kenapa itu sampai sekarang tuh gua masih mikirin. Nih gua mikirin lagi nih tuh. Kenapa itu? Tapi akhirnya lu ketemu istri yang super peka ya. Iya, dia mah sampai masuk. Iya, dan banyak ceritanya juga, istrinya Mas Wahyu ini. Bener. Gitu. Nah, itu jadi gue agak sekarang jadi percaya lah gitu. Oh iya benar bisa. Nah kalau sekarang tuh kayak yang sering kejadian tuh gue, lah tadi nggak ada, misalkan ke Mas Danu nih, lah tadi nggak ada lu di sini, gitu kan? Kok ada, gue bisa ngelihat gitu kan. Terus kayak, lah tadi bukan lu di sana ya, gitu. Oh jadi lah, banyak doppelganger. Gitu. Iya sering ngeliat kayak gitu gue tuh. Kalau setelah kejadian yang bioskop itu, sampai ke teman gue lagi fitting baju, gue samperin, lah sini lu gitu kan, gue panggil, ngapain lu situ? Terus gue kejar, taunya teman gue dari belakang manggil, ngapain lu gitu, manggil gue gitu. Nah, abis kejadian itu si bioskop itu paling banyak Nates Rapmak tadi ya berarti ya. Apa tuh? Setan kembar. Iya. Dibalik doang. Iya kan, doppelganger. Iya itu banyak tuh. Nah kejadian sama istri sih yang gawat tuh, istri gue bang. Iya ntar biar istrinya aja nih, kita ngobrol lagi sama orang Cibitung lainnya ya. Asli Cibitung juga mbak. Kita aslinya mana sih lo? Itali. Ya elah, orang Verona lu. Main Italia nonton bioskop enek lu. Tahu. Nggak ada orang Itali nonton bioskop enek. Mana ada. Dia kampungnya agak
mantep juga tuh bang. Apa? Gue pernah pulang kampung ke tempat dia, Hmm? sakit kepala gue migrain. Terus kan gue masih kayak nggak bisa nih, gue ada trust issue lah sama orang-orang yang bisa nyembuhin gitu kan. Iya. Dipindahin sakit kepala gue. Itu beneran pindah nih, kayak sini Wak nih bisa mindahin digini kan. Sini sakit ya pindah ke sini. Bener sini gue sakit. Sakit sih kata gue. Di sini ada peniti kali. Iya kali. Kayak suges deh itu. terus udah begitu. Lah, iya ya, Wak. Jawa Iya. Barat berarti nih ya. Iya, terus dia pindahin bisa nih. Wah, bisa pindahin lagi ke belakang gitu dia. Pindahin ke belakang gitu. Dan ntar 3 kali ya kesini ya. Ya, gua aja cuma sekali ke situ. Jauh Suruh banget. balik lagi. Kampungnya ini, kampung TikTok kalau nggak salah. Teng terang. Iya benar, Sukabumi. Iya Oh. bener lagi. Bor, Ya, beras habis, Bor. Live solusinya. Teng teng teng. Anjir kelibat. Oke, Mas Wahyu, makasih banyak. Mas Wahyu. Mas Danu, Mas Bimo. Bisa aja Mas Bias. Ada teman kita tinggal di Bali. Bener. Kayak ente mukanya. Perpaduan antara Bias dan Anies Baswedan. Kuncinya. Ya udah. Oke, kita ketemu lagi di perbincangan malam film berikutnya. Dadah. Dah. Aduh.